Nah dulu kalau teman-teman lihat saya live dulu itu warna pink di tempat kontrakan lama saya. Ya itu orang-orang Kristen di situ. Nah orang-orang Kristen yang sekitar saya karena suara saya memang besar itu selalu mendengar perdebatan saya dengan orang-orang Kristen sehingga mereka marah juga. Tetapi mohon maaf itu kampung saya teman-teman. Kenapa saya pindah ya karena saya ngontrak itu aja bedanya. Kalau itu rumah saya nggak akan pindah karena saya ngontrak di situ. Nah itu sampai saya diundang RT juga masalah itu. Nah saya teleponlah ini orang api. Ada si Rasid saya telepon, ada Bang Hendra, ada si Juma, ada satu lagi teman kita ya nggak perlu saya sebutkan. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Terlebih kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, hati kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa dan mampu mengubahkan hati seseorang. Dan Tuhan tahu mana jalan yang benar bagi seseorang dan mana jalan yang tidak benar. Tuhan mengasihi seseorang yang sehingga membawa seseorang tersebut kepada jalan yang benar. Berikut video cuplikan akan kita tonton bagaimana ada seorang yang dikenal dengan si Tuan Logika yang selama ini dia satu organisasi dengan si Juma, yang mana kita tahu si Juma ini adalah seorang yang suka menghina dan menghujat ketuhanan Yesus Kristus dengan tidak tanggung-tanggung. Tetapi puji Tuhan, hati seorang si Tuan Logika berubah sehingga dia tidak mau bergabung lagi dengan bernama si Juma dan juga organisasi yang dipimpin oleh si Juma. Nah teman-teman, seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Ya harus tunduk dan manut-manut. Itu sistem Laskar Taiping. Itu makanya kalau ada nanti haters yang suka ini kita, ya itu Laskar Taiping itu sebenarnya. Ya, ini saya bongkar-bongkar aja sekalian. Yang kedua, kita sebagai host itu beda lagi logonya. Jadi kita khusus buka room, ya, buka room itu ya ini, buka room untuk debat. Nah, kita di situ nggak boleh kemana-mana. Kita harus on time, setiap waktu kita harus ada di situ, ya. Terus kita harus bisa ini ya menciptakan bagaimana lah supaya menarik live kita, ya, supaya itu dan sebagainya, pandai-pandai kita lah. Nah di sini itu diberikan ini teman-teman. Jadi Zuma ini itu siapapun yang host dari api itu akan dikelilingi katanya kemarin tuh, akan mendapatkan giliran didatangi oleh dia. Makanya kemarin narasi dia mengatakan, ya kemarin kau Logika nelpon saya untuk datang untuk koin, padahal bukan. Saya hanya menuntut. Katanya kalau udah ini datang, padahal saya udah sering dijanjikan harus datang dia, tapi dia nggak datang. Nah yang ketiga itu perlindungan hukum. Nah dulu kalau teman-teman lihat saya live dulu itu warna pink di tempat kontrakan lama saya. Ya itu orang-orang Kristen di situ. Nah orang-orang Kristen yang sekitar saya karena suara saya memang besar itu selalu mendengar perdebatan saya dengan orang-orang Kristen sehingga mereka marah juga. Tetapi mohon maaf itu kampung saya teman-teman. Kenapa saya pindah ya karena saya ngontrak itu aja bedanya. Kalau itu rumah saya nggak akan pindah karena saya ngontrak di situ. Nah itu sampai saya diundang RT juga masalah itu. Nah saya teleponlah ini orang api. Ada si Rasid saya telepon, ada Bang Hendra, ada si Juma, ada satu lagi teman kita ya nggak perlu saya sebutkan, 4 orang. Nah yang 3 orang udah setuju ini membantu saya. Nah yang satu siapa yang nggak setuju? Juma lepas tangan. Nggak percaya kalian orang-orang api. Sekarang nggak percaya kalian. Coba kalian buat masalah terus kalian minta bantuan hukum dari api. Kira-kira api mau nggak sih? Ya mau nggak sih api itu menolong kalian? Bahkan ini Uniripa dulu itu pernah viral tentang masalah skandal. Ya benar ya, skandal kemarin itu pernah, itu yang terbu ini itu sebagainya. Dan itu ada dari teman kita yang chat Juma loh. Itu gimana masalah Adinda kita Ripa? Gimana ini solusi buat dia dan lain-lain? Tahu enggak apa jawaban dia? Dan saya punya buktinya loh di sini. Saya punya screenshotannya. Apa kata dia? Itu bukan urusan saya. Biarkan dia ngurus dirinya sendiri. Bayangkan sekelas Uniripa saja yang sudah kenal lama sama mereka. Itu kalau punya masalah itu nggak ada yang mau bantu.
Karena mereka tahu kalau dibantu itu akan ngeluarin uang banyak, sementara mereka cari uang bukan ngeluarin uang. Ya itu boleh diharapkan kepada saya. Ya boleh. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Siapa orang api yang mau naik? Ayo. Nah tuh. Dan kalian coba dia punya masalah di api. Yakin gak kira-kira kalian dibantu itu? Seperti itu. Oke, silakan. Saya kembalikan nih. Bang Laskar, ini boleh. Siapapun boleh, silakan. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan, dan itu kami kemarin live bersama di situ ya, karena ada yang menanyakan ya, katanya kan dia kasih temanya itu kenapa Allah tidak punya anak. Nah ini sebenarnya dia membutuhkan jawaban dari orang-orang Islam. Jadi ketika ada orang Islam yang naik, itu larinya ke Kristen. Nah, Bang Logika ini dia sedang membangun sebuah ini baru perintisan ya, membangun sebuah diskusi-diskusi yang kemungkinan jangan ada penghujatan. Artinya biarlah masing-masing agama itu menceritakan tentang keindahan agamanya, ya kan? Jadi misalnya Islam harus menunjukkan seperti apa sih Islam yang rahmatan lil alamin, ya kan? Kemudian bagaimana Islam mengimani dan melakukan misalnya dengan kalimat lakum dinukum waliyadi. Lalu teman-teman sekalian, bagaimana dengan orang Kristen menjunjung tinggi nilai kasihnya? Seperti apa contohnya? Dan bagaimana tokoh-tokoh sebelumnya yang melakukan hal demikian gitu ya, yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran kekristenan. Dan dia sedang menciptakan itu teman-teman sekalian, sehingga dia keluar dari api. Nah, yang menarik di sini mungkin tadi tidak terlalu disinggung oleh beliau, tapi saya mau katakan ada satu kalimat yang sangat-sangat membuat kita bersyukur, di mana si Logika ini berkata bahwa saya sangat-sangat hormat dan salut dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen ya justru tidak bengis, mereka tidak jahat. Yang jahat adalah orang-orang saya sendiri gitu ya, yang sahabat-sahabatnya sendiri, orang-orang terdekatnya sendiri, yang teriak-teriak, yang menyerukan, tangkap si Logika, penjarakan dia sampai busuk di penjara. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Saya yakin tanpa kekuasaan dan tanpa tangan Tuhan, maka seorang Tuan Logika pasti akan tetap dalam penghujatannya. Tetapi puji Tuhan, hari ini hatinya diubahkan, sehingga dia tidak mau lagi melakukan hal yang sama. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, dan Tuhan mempergunakan caranya sendiri sehingga si Tuan Logika ini bertobat. Walaupun dia tidak katakanlah belum percaya kepada Yesus Kristus, tetapi setidaknya hatinya sudah berubah, sehingga sekarang dia mau berapologet dengan cara yang baik, tanpa menghina, tanpa menjelekkan, bahkan tanpa menghujat agama orang lain. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pelajaran penting yang kita dapatkan di dalamnya adalah begitu juga dengan kita. Mungkin saat ini kita beragama Kristen. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen saat ini menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya diajarkan Yesus, yaitu tentang kasih, yaitu tentang pengampunan, yaitu tentang keadilan. Kalau itu tidak lagi kita kerjakan hari ini, kembalilah ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Saya yakin dan percaya kebenaran yang Tuhan tunjukkan akan membawa kita semakin baik, lebih baik, dan semakin hidup dalam kesuksesan dan keberuntungan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Teman-teman dimanapun kita berada, biarlah video yang saya bagikan ini memberikan pengertian yang luas dan memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan kepada kita, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.